amil zakat, panitia zakat, alangkah indahnya kalau ketika menerima zakat tidak langsung menyorongkan tabel, Pak. Karena kalau disorongkan tabel, biasanya lah Pak, kecenderungan kita itu akan menatap dan melirik lajur paling kiri, Pak. Apa itu Pak, lajur paling kiri? Yang paling rendah Pak, yang paling murah. Ya, sehingga akhirnya pendapatan zakat kita tak terupgrade Pak. Karena seakan-akan kita digiring untuk membayar zakat yang termurah. Iya. Tabel itu bagus untuk menjadikan sekitar patokan Pak, tapi bukan ketentuan. Maka zakat amil zakat itu alangkah indahnya di samping ada tabel lah Pak. Dia juga menyorongkan kalkulator Pak. Nah gitu dia. Kalkulator. Jadi suruh aja hitung sendiri atau kita bantu hitungkan. Begitu datang muzaki, Bapak nak bayar zakat, iya izin Pak. Bapak harga berasnya berapa? Langsung itu Pak. Oh kami bayar zakat beras kami kalau bulan-bulan muda harga 20.000, kalau bulan-bulan tua agak turun sedikit. Ya, katakan begitu. Artinya variatif lah kan. Nah kalau gitu kita standarkan Pak. Bapak mau harga berapa gitu? Kira-kira gitu. Lebih besar lebih bagus Pak. Oke, dijadikanlah patokan 20.000 umpamanya Pak ya. 20.000 langsung pada ketik 20.000. Nah, Bapak berapa orang di rumah yang mau dizakati? Oh 5 orang Pak, kali 5. Ya. Baru kemudian masuk kadar berasnya, ya kan? Nah, Bapak mau kadar berasnya berapa? Emangnya ada berapa? Ya ada 2,5, ada 2,7, ada 3 kilo. Tentunya yang lebih besar, pahalanya makin banyak, rezekinya makin barokah, sehat dunia akhirah, masuk ke surga subhanahu wa ta'ala, kan? Digiring ke sana dia Pak gitu. Loh Pak, kalau orang beribadah digiring-giring, kan nggak apa-apa Pak, digiring untuk masuk ke surga. Kebaikan itu siapa? Untuk yang bersangkutan Pak, untuk kita. Dan kita kan sifatnya dai, pengajak, penyampai. Orang mau ikut, alhamdulillah. Tak ikut tak masalah kan gitu Pak ya. Yang penting kita sudah arahkan supaya zakatnya makin barokah, zakatnya semakin sempurna. 2,5, 2,3. Oh saya 2,5 aja Pak. Udah langsung kali 2,5 selesai. Sekian angkanya. Gitu Pak. Jadi suruh dia sendiri yang menetapkan, kita bantu menghitungkan. Maka kalkulator itu menjadi hal yang perlu ada di meja-meja amil zakat. Sorongkan gitu Pak. Insyaallah. Total dapatlah harga 225 umpamanya Pak, ya kan? Nah, tentu kan kembali nih Pak, kembali 25.000. Nah, itu arahkan Pak supaya kembaliannya itu diserahkan ke infak sedekah. Karena biasanya Pak di tabel itu kan ada zakat, fidyah, infak dan sedekah. Arahkan ke sana Pak. Nah, dan kita ini pun Pak yang bayar zakat janganlah pelukis sangat, Masya Allah. Ada kelebihan 5.000, 10.000 itu pun diambil Pak. Allahu Akbar ya. Itu memang ampun kita Pak ya. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Makin banyak sedekah, makin harta berlimpah. 5.000, 10.000 berapa pun dapat sedekah saja. Dah, maka amil pun catat ke kolom sedekah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama kita muliakan Pak Imam Masjid Zulfirdaus yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci tadi menambah iman kita insyaallah, menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah cinta kita pada amal-amal agama, dan kemudian menyirami kalbu-kalbu kita yang mulai hampa. Sebab salah satu fungsi Al-Quran itu adalah obat hati Pak. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami kata Allah menurunkan Al-Quran itu untuk dijadikan syifa, obat, dan juga rahmat, kasih sayang, menumbuhkan benih-benih kasih sayang di hati orang-orang beriman. Maka jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita sungkan untuk lagi dan lagi memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa hidup dalam cahaya Quran, mati dalam bimbingan Quran, dan insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama ahli-ahli Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, dan kita bersyukur juga Pak, kembali kita masih bisa melanjutkan amal iktikaf kita. Saya yakin dari wajah-wajahnya
Ini adalah ahli-ahli tahajud malam tadi. Masih itikaf semua, Pak? Alhamdulillah. Pak, itikafnya tahu salam lama, Pak, sampai malam terakhir aja, ya, Pak ya. Ya, pokoknya sampai malam ke-30, ya. Dan jangan pula kita pilah-pilah, Pak. Ini kadang-kadang penyakit itu nih. Pakai malam-malam ganjil, ya. Karena ini malam 28, malam genap tak hadir, ya, Pak ya. Tidak, 10 malam terakhir itu adalah satu paket, totally. Pokoknya dari mulai malam 21 sampai 30 kita sempurnakan sunnah Nabi SAW, yaitu beriktikaf di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin. Ibu, bapak yang berbahagia, bahasan kita pada pagi hari ini membahas tentang satu ibadah yang adanya memang di ujung Ramadan. Dan pelaksanaan ibadah ini menjadi penyempurna, Pak, daripada ibadah Ramadan kita. Kalau dia tak dikerjakan, maka amal puasa Ramadan kita tak sampai kepada Allah. Dan kalau ini tak ditunaikan, maka kekurangan Ramadan kita tidak ada yang bisa menyempurnakannya. Begitu, Pak. Apa dia? Itulah pembayaran zakat, fitrah, dan juga fidyah. Dan nanti Bapak Ibu kita akan lebih banyak berisi dialog. Artinya kalau ada hal-hal mungkin yang tak sesuai dengan pemikiran Bapak, silakan kita diskusikan. Karena memang kajian kita pagi hari ini kajian yang sifatnya diskusi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali daripada zakat fitrah. Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakatul fitri. Nabi mempardukan zakat fitrah itu, mewajibkan zakat fitrah itu. Berapa besar zakat fitrah? Bahasa nabinya, Pak, so'an min tamrin au so'an min syairin. Satu sok kurma, satu sok gandum. Ada dua redaksi kata, ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, Pak, di sini. Pertama hitungan sok, yang kedua jenis zakatnya, kurma dan gandum. Sok itu, Pak, adalah satu takaran yang ada di zaman Nabi. Itu untuk zakat. Sekarang orang tak pakai lagi, Pak. Sekarang orang tak pakai kilogram. Maka akhirnya sok itu, Pak, itu dikonversi, ya, dihitung ulang, disesuaikan, disetarakan, ya, dengan kilogram yang ada di kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, sok itu setara dengan 4 sukatan tangan orang dewasa. Ukuran sok itu, Pak, volumenya, ya. Volume sok itu sama dengan 4 sukatan tangan orang dewasa. Jadi kalau kita menyukat beras gitu, Pak, ya, dengan merapatkan kedua tangan, posisinya penuh, itu satu sukatan. 4 kali itulah, Pak, itu disetarakan dengan satu sok. Karena itu merupakan sebuah takaran yang tidak permanen gitu, Pak. Maka di beberapa daerah ukuran sok itu menjadi berbeda. Tergantung ijma, kesepakatan di masing-masing daerah. Ya, logika sederhananya aja, Pak, bisa kita kedepankan. Kalau tangannya kecil, Pak, tentu volumenya bisa kecil pula. Ya, kalau jarinya jempol semua, Pak, itu banyak muatannya. Ya, oleh karena itu, Pak Ibu, di beberapa tempat sok itu menjadi berbeda dan semuanya sah, Pak. Contoh, Kepri menetapkan sok itu, ukuran zakat fitrah itu setara dengan 2,5 kg. Ini konsensus, Pak, kesepakatan ulama Kepri. Medan, Sumatera Utara, Aceh itu menetapkan 2,7 kg. Fatwa Majelis Ulama Sumatera Utara 2,7 kg. Soknya itu, Pak. Mazhab Hanafi itu menetapkan 3 kg. Ya. Jakarta menetapkan 3,5 liter, satuannya liter pula, Pak. Nah, kalau begitu, Pak, yang mana yang harus kita jadikan patokan? Semuanya boleh, semuanya sah. Nah, tinggal nurani kita nak pilih yang mana. Pak, kita kan di Kepri, Pak, jadi pakai yang 2,5 aja. Boleh, silakan. Kalau bagus lagi. Jadi zakat itu, Pak, ketentuannya kurang jangan, lebih bagus. Nah, jadi kalau kita ambil standar minimum terendah 2,5, kalau umpamanya karena sesuatu dan lain hal tak mencukupi, Pak, maka yang terjadi adalah zakat kita menjadi tertolak. Karena yang namanya zakat, Pak, itu adalah semua diatur. Besarannya, sasarannya, targetnya, ukurannya, tempo pembayarannya, itu semua teratur dan terukur. Itu namanya zakat mahdo.
Jadi kalau lebih Pak bagus, kalau kurang jangan. Oleh karena itu kami menyarankan, ya ini semacam apa namanya itu Pak, rekomendasi lah, usulan. Sebaiknya ukuran zakat fitrah kita itu Pak kita lebihkan, kita besarkan, ya 2,7 3 kilo itu udah bagus lah Pak, 3 kilo per jiwa kita bayarkan 3 kilo. Nah jadi kalau kita ada 5 jiwa 3 kali 5 15 kilo zakat fitrah kita, insya Allah Pak harta kita makin barokah. Itu pertama, besarnya dilebihkan ya. Jadi zakat itu jangan sampai kurang. Kemudian jenis barang yang dizakati. Nabi Pak menggunakan redaksi so'an min tamrin, kurma dan syair. Syair itu gandum. Intinya itu adalah makanan pokok Pak. Ya. Jadi kalau kita makanan pokoknya beras, maka ya zakat kita dengan beras. Bolehkah zakat dengan uang? Boleh, karena melihat kepada kemanfaatannya. Yang mana yang bagus Pak? Dua-duanya bagus. Yang tak bagus, yang tak berzakat. Ya. Jadi silakan mau pakai beras boleh, mau pakai uang boleh. Intinya besarannya dibesarkan, kemudian makanan pokoknya disetarakan. Berasnya harga berapa? Yang kita konsumsi Pak tentunya. Ya, kalau kita makan berasnya 15.000, kalau boleh lebihkan juga Pak. Jadi besarannya dilebihkan, harganya pun dibesarkan. Insya Allah itu feedbacknya kembali kepada rezeki kita makin diberkahkan. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu Pak, amil-amil zakat, panitia-panitia zakat, alangkah indahnya kalau ketika menerima zakat tidak langsung menyorongkan tabel Pak. Karena kalau disorongkan tabel biasanya lah Pak, kecenderungan kita itu akan menatap dan melirik lajur paling kiri Pak. Apa itu Pak lajur paling kiri? Yang paling rendah Pak, yang paling murah. Ya, sehingga akhirnya pendapatan zakat kita tak terupgrade Pak. Karena seakan-akan kita digiring untuk membayar zakat yang termurah. Iya. Tabel itu bagus untuk menjadikan sekitar patokan Pak, tapi bukan ketentuan. Maka zakat amil zakat itu alangkah indahnya di samping ada tabel Pak. Dia juga menyorongkan kalkulator Pak. Nah gitu dia. Kalkulator. Jadi suruh aja hitung sendiri atau kita bantu hitungkan. Begitu datang muzaki, Bapak nak bayar zakat, iya izin Pak. Bapak harga berasnya berapa? Langsung gitu Pak. Oh kami bayar zakat beras kami kalau bulan-bulan muda harga 20.000, kalau bulan-bulan tua agak turun sedikit. Ya, katakan begitu. Artinya variatif lah kan. Nah kalau gitu kita standarkan Pak. Bapak mau harga berapa gitu? Kira-kira gitu. Lebih besar lebih bagus Pak. Oke, dijadikanlah patokan 20.000 umpamanya Pak ya. 20.000 langsung pada ketik 20.000. Nah, Bapak berapa orang di rumah yang mau dizakati? Oh 5 orang Pak, kali 5. Ya. Baru kemudian masuk harga beras, ya kan? Bukan harga beras, apa? Kadar berasnya, ya kan? Nah, Bapak mau kadar berasnya berapa? Emangnya ada berapa? Ya ada 2,5, ada 2,7, ada 3 kilo. Tentunya yang lebih besar, pahalanya makin banyak, rezekinya makin barokah, sehat dunia akhirah, masuk ke surga subhanahu wa ta'ala, ya kan? Digiring ke sana dia Pak gitu. Loh Pak, kalau orang beribadah digiring-giring, kan nggak apa-apa Pak, digiring untuk masuk ke surga. Kebaikan itu siapa? Untuk yang bersangkutan Pak, untuk kita. Dan kita kan sebenarnya dai, pengajak, penyampai. Orang mau ikut alhamdulillah, tak ikut tak masalah kan gitu Pak ya. Yang penting kita sudah arahkan supaya zakatnya makin barokah, zakatnya semakin sempurna. 2,5, 2,3. Oh saya 2,5 aja Pak. Udah langsung kali 2,5 selesai. Sekian angkanya. Gitu Pak. Jadi suruh dia sendiri yang menetapkan, kita bantu menghitungkan. Maka kalkulator itu menjadi hal yang perlu ada di meja-meja amil zakat. Sorongkan gitu Pak. Insyaallah. Total dapatlah harga 225 umpamanya Pak, ya kan? Nah, tentukan kembali nih Pak, kembali 25.000. Nah, itu arahkan Pak supaya kembaliannya itu diserahkan ke infak sedekah. Karena biasanya Pak di tabel itu kan ada zakat, fidyah, infak dan sedekah. Arahkan ke sana Pak. Nah, dan kita ini pun Pak yang bayar zakat janganlah pelukis sangat, masya Allah. Ada kelebihan 5.000, 10.000 itu pun diambil Pak. Allahu Akbar ya. Itu memang ampun kita Pak ya. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Makin banyak sedekah, makin harta berlimpah. 5.000, 10.000 berapa pun dapat sedekah saja. Dah,
maka amil pun catat ke kolom sedekah. Ibu, bapak yang berbahagia, itu terkait kadar zakat. Nah, kemudian apa fungsi zakat fitrah, Pak? Dalam satu hadis Nabi sabdakan fungsi zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim, ya, anil lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah itu dua kata Nabi. Pertama, untuk mensucikan diri orang-orang yang berpuasa. Tuhratan lis-shaim, daripada apa? Anil lagwi wa rafath, dari kecacatan dalam puasanya, disebabkan karena lagwi itu lago, sia-sia, Pak, bicara sia-sia, ya, menghabiskan waktu sia-sia, tidur melulu, Pak, itu lago, Pak. Habis subuh tidur, ya, masya Allah. Padahal tidur yang terlarang itu, Pak, satu diantaranya setelah subuh itu lah, Pak. Maka bapak bersyukur nih, Pak, lepas subuh nggak pulang, karena kalau pulang potensi terbesarnya tidur nih, Pak. Iya. Maka akhirnya kita mengalami kemakruhan. Jangan tidur, Pak, lepas subuh. Kami nggak tidur, Pak, duduk dengan ceramah terus, tapi agak tunduk, Pak. Ujungnya kata-katanya khusyuk. Kenapa tunduk, Pak? Khusyuk, Pak, khusyuk. Rupanya bukan khusyuk, ngantuk, Pak. Iya, jangan pula, Pak. Jangan pula sedang ceramah tidur. Ini kacau lagi nih, Pak. Orang yang tidur ketika sedang ceramah itu termasuk orang pemberani, Pak. Pemberani itu, pemberani dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Bayangkanlah, Pak, kalam-kalam Allah disampaikan. Nah, sabda-sabda baginda Rasul disampaikan, dibantai tidur, Pak. Itu berarti kan apa namanya itu berani, Pak, dia dengan ya kalam Allah dan sabda Nabi, ya. Tapi kalaupun ngantuk silakan tidur, tak apa-apa. Namanya juga itu manusiawi, Pak, ya. Cuma kalau boleh ditahan supaya jangan tidur, karena tidur ini termasuk dilarang. Anil lagwi, ya, jadi mensucikan diri orang puasa daripada kelalaian, baik bicara lalai, menggunakan waktu lalai, dan aktivitas yang melalaikan. Dia nggak tidur, dia nggak bicara, dia main HP aja, Pak. Ini termasuk aktivitas yang melalaikan nih, Pak. Iya, kan sayang, Pak, habis berjam-jam masih scroll atas, scroll bawah, ya. Bisa pindah ke Instagram lagi itu terus, Pak. 2 jam, Pak, habis hanya untuk menatap apa tuh, Pak? Setan gepeng, Pak, ya. Ya, HP setan gepeng itu, Pak. Iya. Memang dia tak bicara sia-sia, dia tidak menghabiskan waktu sia-sia, tapi aktivitasnya sia-sia. Nah, itu namanya lago. Nah, itu semua dibersihkan dengan puasa. Kemudian apa? Warropas. Ropas itu, Pak, bicara tak senonoh. Nah, ya, bicara yang mengandung-ngandung, menyerempet-nyerempet, ya, ke hal-hal yang tanda petik yang tak baik-baik itu, Pak, ya. Itu dalam bahasa agamanya disebut dengan nama ropas. Nah, pembersihan itu dengan bayar zakat fitrah. Yang kedua apa? Tu'amatan lil masakin, memberi makan orang miskin. Jadi, Pak, dengan kata lain, zakat fitrah itu memang orientasi utamanya adalah untuk fakir miskin, Pak. Makanya kalaupun memang nanti pembagian zakat itu boleh ke beberapa asnaf lain, boleh ke fisabilillah, boleh ke amil, boleh ke mu'alaf, jangan porsinya, Pak, lebih banyak ke itu ketimbang yang ke fakir miskin. Makanya ada pola penghitungan zakat fitrah itu, Pak, sesuai dengan formulasi tertentu, sehingga nanti akhir hitungannya jatah fakir miskin tetap lebih banyak ketimbang asnaf yang lain. Sebab kalau asnaf yang lain ternyata mendapatkan yang lebih banyak, maka berkhianat kepada hadis tadi, Pak. Karena hadis Nabi mengatakan sasaran utama zakat fitrah itu tu'amatan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Di hadis yang lain Nabi katakan sasaran utama zakat fitrah itu apa? Aghnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Gembirakan hati orang fakir miskin supaya dia di pagi hari raya tidak berkeliling meminta-minta, gitu, Pak. Tawaf. Orang bakal liang, Pak, ya. Ya, tidak datang-datang dia, Pak, berkeliling. Kenapa? Dipenuhi kebutuhannya dengan zakat fitrah. Maka dengan kata lain, Pak, zakat fitrah itu memang target utamanya untuk fakir miskin, dan kepada mereka lah yang harus diperbesar porsi pembagiannya.
Jadi kalau ada Pak, mohon maaf lahir batin Pak ya. Kalau ada amil mendapat lebih besar daripada fakir miskin, itu telah berubah dari amil menjadi hamil namanya Pak, Masya Allah. Jadi perlu diatur hitungannya sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, itu terkait zakat fitrah ya. Gunanya untuk memberi makan orang fakir miskin. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, ke siapa zakat fitrah itu sebagusnya diberikan? Tentunya ke amil. Siapa itu amil Pak? Panitia zakat. Apakah ada nama lain di samping amil untuk panitia zakat? Tidak ada. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan, penyaluran, pendistribusian, pemverifikasian data dan hasil-hasil zakat itu dalam terminologi agamanya disebut dengan amil. Maka kalau ada hari ini regulasi yang menyatakan amil itu hanya yang di-SK-kan, selain yang di-SK-kan bukan amil tapi panitia zakat atau apapun nama lain, itu dalam tanda petik merancukan dan membingungkan. Al-Quran tidak mengenal terminologi lain selain amil. Maka semua yang terlibat dalam kepanitiaan zakat disebut dalam Al-Quran dengan bahasa amil. Dan amil itu Pak berhak untuk berhak untuk diberdayakan. Memberdayakan amil dengan cara zakat kita diberikan ke amil. Atau Pak 60 mengamanatkan kepada kita, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Zakat-zakatmu itu berikan kepada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, fidiqah dan seterusnya. Kalau kita enggak bayar zakat ke amil Pak, tapi langsung ke orang, itu berarti kita mendistorsi mengurangi ada satu peran ya, ada satu potong ayat dalam Quran yaitu amil. Kenapa? Kita tak menggunakan amil untuk menyalurkan zakat kita. Maka dengan kata lain Bapak Ibu, zakat-zakat kita itu bayarkanlah melalui amil. Sah, kasih langsung sah Pak, sah, tapi kurang afdol. Itu mungkin pembahasannya Pak. Pakai amil. Wah, tapi amil kami kurang dipercaya Pak. Nah, persoalan kurang dipercaya itu tugas kita Pak untuk membenahi secara administrasi dan integritas orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi institusi amil itu memang harus diberdayakan sebagai amanah ayat untuk menyalurkan zakat. Apa fungsi amil Pak dalam pemberdayaan zakat? Yang pertama Pak, dengan adanya amil itu tak tercipta pertemuan antara muzaki dengan mustahik. Loh, memangnya kalau bertemu kenapa? Ini berpotensi Pak untuk mengurangi keikhlasan muzaki dan berpotensi untuk membuat rendah hati si mustahik. Kita ambil ilustrasi begini Pak. Kalau ada seorang kaya tiap tahun kasih zakat ke seorang keluarga miskin, tiap tahun Pak, maka tanpa terasa ini akan terjadi yang si orang kaya merasa superior, yang orang miskin yang merasa inferior. Sehingga kalau ketemu sama bapak yang suka ngasih zakat ke dia tadi, si ayah akan mengatakan kepada anaknya, nah itu bapak itu sering ngasih zakat ke kita, kalau jumpa salam ya nak, nah gitu, kira-kira gitu, kira-kira. Ya, maka akan terjadi interrelasi hubungan yang kurang baik. Yang si orang kaya merasa dirinya paling berjasa, si orang miskin merasa dia terhina. Nah, dengan adanya amil itu menjadi intermediasi, tak tertemu ini Pak. Iya. Maka menjembatani antara muzaki dengan mustahik itulah amil. Sehingga potensi untuk menjadikan muzaki itu merasa superior, mustahik menjadi inferior itu terminimalisir. Kalau boleh tereliminir Pak. Itu dia. Yang kedua, kenapa pakai amil? Paling tidak Pak, untuk mendapatkan doa yang mustajab. Ya kan kita kalau ngasih membayarkan zakat ke amil Pak, nanti amil kan akan mendoakan itu. Ya dengan doa yang standar lah Pak ya. Doanya ajarakallah fi ma ataita, wa barakallah fi ma baqaita, wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala buat harta yang Bapak berikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada harta yang masih tersisa. Semoga Allah memberikan seluruh harta benda Bapak menjadi suci dan bersih. Itu doa yang diberikan amil. Nah, kita pun akan merasa tenang dan kemudian mengaminkan doa itu. Prosesi pendoaan kepada orang muzaki itu memang amanah ayat.
Atau 103 mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat daripada orang-orang kaya itu untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan hatinya, membersihkan hartanya. Washolli alaihim, dan doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, karena doa kamu itu akan menenteramkan hati mereka. Jadi Ibu dan Bapak, salah satu yang kita ingin capai daripada membayar zakat dengan amil, ada doa untuk memberkahkan rezeki dan menenteramkan hati. Kalau kita kasih zakat ke orang yang bersangkutan, mungkin ada doa juga Pak, tapi doa makasih ya Pak, makasih ya Bu, gitu aja ya. Nah, jadi kurang mendapatkan doa yang baik. Nah ini juga menunjukkan Bapak Ibu, kalau kita bayar zakat ke amil, ternyata amil tidak mendoakan kita, itu boleh kita batalkan Pak zakatnya. Ya bayar ke zakat ke amil, ternyata amil karena sibuk administrasi Pak, sibuk dicatat, dah, salam dah gitu aja. Oh, harus doakan. Kalau amil tidak mendoakannya, berarti amil tidak profesional dalam kerja pengamilan. Bapak Ibu, bayar zakat ke amil. Yang ketiga, kenapa perlu pakai amil? Paling tidak targetnya supaya terjadi pendistribusian zakat secara merata. Bapak Ibu, kalaulah kita budayakan bayar zakat langsung ke orang. Katakanlah Pak, di kampung kita ini ada 5 orang miskin. Katakan begitu Pak, 5 keluarga miskin. Tapi yang paling populer, yang paling orang mengenal cuma 2 keluarga. Karena mungkin rajin ke masjid, mungkin rajin gotong royong, rajin bersosialisasi, mungkin rajin main WA gitu ya, sehingga orang kenal dia. Intinya orang kenal yang 2, yang 3 tak terkenal atau kurang dikenal. Sehingga orang pun ketika berzakat ke yang 2 tadi Pak, wah karena kenal, akhirnya terjadilah penumpukan zakat di sana. Yang 3 tadi kurang mendapat zakat, kenapa? Kurang terkenal. Sehingga berlakulah ayat mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, yang dihindari daripada zakat itu jangan tertumpuk kepada segelintir orang saja. Maka dengan amil, adanya amil, zakat itu didistribusikan merata, ya kan? Kan amil punya data Pak, database. Amil punya data mustahik, punya data orang-orang miskin di kampung kita. Tentunya data itu diambil daripada RT Pak. Maka RT dilibatkan dalam amil. RT itu menjadi pembantu amil karena data mentah ada pada RT. Tapi jangan pula Pak, data dari RT itu dijadikan data valid. Nggak bisa itu Pak, data final nggak bisa. Data yang dari RT data mentah. Oleh amil, ini Pak, tugas amil bukan hanya menerima, menyalurkan. Makanya lah amil itu Pak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat karena ada kerja yang mereka lakukan. Dan kerja itu repot Pak, menerima, memverifikasi data, menyalurkan dan seterusnya. Maka amil diverifikasi datanya Pak. Data dari RT diterima. Wow, ini nampaknya ada yang belum masuk nih, katakan begitu ya. Pak Sulaiman kok nggak dimasukkan Pak RT? Oh, rupanya Pak Sulaiman kelahi Pak RT Pak, ya kan? Sehingga namanya tak masuk, ya kan? Masukkan. Kita masukkan Pak, itu kerja amil itu. Dicek. Rupanya nama-nama yang masuk itu keluarga RT semua. AMPI Pak, anak menantu ponakan ipar, SDM, saudara maro semua Pak. Wah ini bahaya nih RT ini. Nah maka amil pun memverifikasi mana yang tak layak dikeluarkan, mana yang belum masuk dimasukkan. Final data itu baru kemudian didistribusikan. Adanya amil menyebabkan pendistribusian zakat lebih merata, sehingga perlu ada amil. Banyak lagi lah Pak sebenarnya fungsi amil, tapi kita cukupkan sedemikian. Bayar zakat melalui amil. Nah kemudian Bapak Ibu, bolehkah kita bayar zakat ke kampung halaman? Amanah hadis Pak mengatakan mekanisme zakat itu adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambillah zakat itu dari orang-orang kaya di antara mereka. Kemudian kata Nabi, kembalikan zakat itu kepada orang miskin di antara mereka. Maka sirkulasi zakat itu adalah dari orang-orang kaya di situ ke orang miskin di situ gitu loh Pak. Dengan kata lain, kita ini Pak, kalau bayar zakat, bayarlah zakat di tempat kita berdomisili, di tempat kita berada Pak, ya di negara kita, di kampung kita, di tempat kita nih. Ya, jadi tak mesti bayar zakat ke kampung halaman. Loh Pak, di kampung kami banyak miskin Pak. Betul.
itu tanggung jawab orang kaya di sana untuk mendistribusikan hartanya. Kita concernnya di sini, ya, di mana kita berdomisili, di mana kita mencari nafkah, di mana kita mendapatkan rezeki. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmati Allah, bolehkah zakat fitrah itu ke orang tua? Tidak. Ke ayah, ke kakek nggak boleh. Jadi yang zakat itu tidak boleh diberikan ke garis linear ke atas, bapak atau nyang, atau ke bawah, anak, cucu, cicit, cecet, cocot. Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan kita kasih zakat, tapi kita kasih nafkah untuk mereka, Pak. Kalau zakat setahun sekali, nafkah rutin, Pak. Ya, ayah kita, maaf, orang tua kita mungkin kurang berada, kita nafkahi, Pak, bukan dizakati. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ke samping itu dibolehkan, abang, adik, kakak, selama dia tidak menjadi tanggungan rutin kita. Ada kita punya adik, ya susah, ya hampir tiap bulan ke rumah kita juga tuh, bang bantu beras lah bang, hampir tiap bulan. Nah itu jangan pula kita zakati lagi, karena kita sudah menafkahinya. Nah gitu Pak ya. Yang dinafkahi jangan dizakati. Ya, teruskan nafkahnya. Ya. Ibu bapak yang berbahagia, itu terkait zakat. Dah. Kemudian kita pindah pula lah Pak ke fidyah. Nah, ya. Nanti kalau ada hal yang mungkin belum tersampaikan boleh kita diskusikan. Fidyah. Fidyah itu Pak adalah pelaksanaan pelaksanaan puasa yang digantikan gitu Pak ya. Kewajiban puasa yang dilakukan dengan cara yang lain. Nah gitu Pak, bahasa gampangnya. Jadi orang yang tak mampu puasa, nah itu melaksanakan puasanya tapi dengan cara lain, itu memberi makan orang miskin. Al-Quran mengatakan dalil fidyah itu walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tak mampu berpuasa, merasa berat untuk berpuasa, dia boleh menggantikan puasanya dengan bayar fidyah. Siapa mereka itu Pak? Yang tak mampu puasa boleh fidyah? Yang pasti bukan orang sakit, yang pasti bukan musafir Pak. Nah, ini ada kawan kami kemarin, ya Ustaz saya ini mau bayar fidyah. Saya tengok, awak kan sehat. Iya saya kemarin ke Jakarta 2 hari tak puasa, jadi mau bayar fidyah aja nih. Mana pula bisa. Fidyah itu buat orang yang tak bisa puasa dikarenakan 3 perkara. Yang pertama uzur. Ini Pak, faktor pertama orang menggantikan puasa dengan fidyah, uzur. Orang tua jompo yang dia karena sakitnya, karena tuanya, karena kondisi fisiknya menyebabkan dia sulit untuk berpuasa dan tak bisa mengganti puasa, maka untuk hal seperti itu dia bayar fidyah. Jompo. Yang kedua siapa? Yang kedua itu adalah orang yang pekerja keras, ya, buruh harian, yang dia kerjanya outdoor di bawah terik matahari, masya Allah, yang kerja emang dengan sekuras dengan segenap tenaga gitu Pak ya. Nah itu boleh nggak puasa dan bayar fidyah? Kenapa bayar fidyah? Karena besok lusa pun walaupun habis lebaran dia tetap berat untuk menggantikan sebab kondisi pekerjaan tetap sama, maka bayar fidyah. Nah tapi untuk yang kategori kedua ini Pak, dia tak boleh pula dari awal tetap puasa, ya, dari pagi itu tak sahur dia, ya, kata istrinya, bang kenapa sahur bang? Nanti apa mau kerja dek, jadi penat, ya kan? Ini kerja berat kata Nabi, boleh tak puasa? Oh tak begitu pula Pak. Dia harus kerja dulu, ya, sampai titik terakhir kemampuan dia. Kalau memang terasa dia tak mampu lagi melanjutkan puasanya, baru dia berbuka. Nah, puasanya itu digantikan dengan fidyah. Yang ketiga adalah bumil. Apa itu bumil Pak? Ibu hamil. Ya, ibu hamil itu boleh nggak puasa? Bayarnya fidyah. Lupa, kan ada yang mengatakan bayar fidyah dan ganti juga. Ikhtilaf para ulama. Yang pertama ada kewajiban membayar fidyah dan mengganti. Ya, jadi yang utama bayar fidyah Pak. Bayar fidyah kemudian ganti. Oke. Pendapat yang kedua cukup bayar fidyah saja. Mengganti tak perlu lagi. Yang mana yang tepat Pak? Lihat kondisi. Kondisi pertama dia wajib bayar fidyah dan ganti juga ketika ibu hamil dan menyusui itu di rentang 1 tahun setelah Ramadan ada waktu dia untuk bisa mengganti. Maka setelah dia berfidyah dia ganti juga. Maksud ada waktu itu Pak,
Ya, kan sebenarnya Pak kita ini, ibu-ibu ini, setelah dia ngandung, dia akan melahirkan. Setelah melahirkan, dia akan menyusui. Katakanlah Ramadan ini dia tak bisa puasa karena mengandung. Lebaran dia melahirkan, lepas Lebaran menyusui. Menyusui berapa lama? 2 tahun kan? Amanah ayat mengatakan wa fisaluhu fi amaini. Hendaklah seorang ibu itu menyusui bayinya selama 2 tahun. Bu, ini menjadi sebuah catatan penting buat ibu-ibu. Jangan sampai kita kurangi hak anak dengan kita kurangi jatah persusuannya. Jangan sampai anak kita itu, ibu dan bapak, tidak kita susui selama 2 tahun. Kalau tidak kita susui 2 tahun, maka berarti ibu telah durhaka kepada bayinya. Ada Pak, ibu durhaka ada. Siapa itu? Ibu yang tak memenuhi apa tadi Pak? Haknya bayi, ya kan? Diberikan 2 tahun. Nah, kalau memang ternyata karena kondisi, ya air susunya sudah tiada, atau mungkin kesehatannya tak mencukupi sehingga dia harus tidak bisa menyusui lagi, itu lain cerita Pak. Nah, dia tak terkena hukuman kurang memberikan hak. Tapi kalau jika dia paksa untuk berhenti, mungkin karena alasan kecantikannya takut berkurang atau aktivitas luar rumahnya karena karirnya ya takut hilang, ya menyebabkan dia hentikan susu atau ASI anaknya, itu terkategori ibu yang mendurhakai anaknya. Nah, ibu dan bapak, kalau ternyata dia full menyusui 2 tahun, maka tidak ada peluang untuk dia bisa mengganti. Sebab mengganti puasa itu Pak alokasi waktu setahun. Untuk kategori yang kedua, maka dia cukup bayar fidyah saja. Kalau kategori pertama, dia wajib fidyah dan wajib puasa. Nah, berapa besarnya fidyah Pak? Nah, ibu dan bapak, di Al-Quran tidak disebutkan besaran fidyah, sama kayak zakat Pak. Quran tidak memuat besaran zakat, ya. Cuma sunnah Nabi itu yang mengatakan demikian. Kebiasaan Nabi yang mengatakan demikian. Kalau kebiasaan Nabi zakat itu takarannya sok, kebiasaan Nabi fidyah itu takarannya mud. Mud itu Pak bukan mu ya. Kalau mu itu kan kaleng susu, ya kaleng susu bekas itu mu. Bukan, tapi mud. Mud itu Pak besarannya 7 ons. Nah gitu Pak. Mud itu besarnya 1/4 sok, 1/4 zakat. Yang sering merancukan kita Pak, ada semacam pemberitahuan ya di buku-buku panduan Ramadan itu disebutkan bahwasanya fidyah itu besarannya 1 mud setara 7 on, diuangkan 30.000. Bapak lihat tak ini ada kerancuan berpikir Pak? Iya. Disebutkan besaran fidyah itu 1 mud setara 7 on, diuangkan berapa tadi Pak? 30.000. Beras apa itu Pak yang 7 on 30.000? Mana Bang Zam? Ada tak beras yang 7 onnya 30.000? Beras kilonya berapa itu? Ya kalaupun ada kan nggak lazim dimakan gitu Pak ya. Nggak lazim dimakan. Itu beras orang diabetes itu ya kan. nggak lazim ya. Yang kelaziman kita Pak, beras yang dikonsumsi paling paling 20.000 ya. 20 ataupun ya 25.000 lah yang paling mahal. Saya kira begitu Pak ya. Nah tujuannya kan di bawah itu. Sementara ketentuan yang ada di buku panduan itu ditetapkanlah fidyah sebesar 30.000. Maka asumsi atau hitung-hitungannya, kalkulasinya, kalau dia tak puasa selama 30 hari, maka besar fidyahnya 900.000. Bayangkan Pak, untuk kategori yang kedua tadi, orang pekerja keras, buruh harian lepas, yang mungkin gajinya cuma 1,5 juta itu ya, dia tak bisa puasa karena faktor kerja yang cukup berat gitu, dan dia wajib bayar fidyah pula sebesar 900.000. Kira-kira berat atau ringan bagi itu Pak? Memberatkan. Penghasilan cuma 1 jutaan, bayar fidyah 900. Ada kerancuan Pak di sana. Jadi yang tepat itu
hitungan awal 1 mud seberat 7 on. Karena memang mud itu Pak takaran yang volumenya 1/4 sok, gitu Bang Jam. Kalau sok tadi katakan 2,5 ya. Ya kan? Kan zakat kita katakan 2,5 lah. Maka 1/4-nya 6,3 sekian kan. Ya digenapkan 7 on. Itulah Pak bayar fidyahnya. Kalau dia tak puasa selama 30 hari, maka 7 on kali 30 hari sama dengan 21 kilogram. Maka besaran fidyahnya adalah sebesar 21 kilogram. Nah, itulah Bapak Ibu ya terkait besaran fidyah. Lantas kenapa lahirlah atau muncullah hitungan 30.000? Ya, itu kan didasarkan atas harga nasi bungkus, Bang. Ya. 3 kali makan, 1 kali makan 10.000, 3 kali makan 30. Rancu lagi nih Bang. Rumah makan mana yang 10.000? Ya, harga nasi bungkus Pak yang 10.000 itu cuma satu-satunya ada di Kampung Kolam itu Bang. Nasi perang ya kan? Ya. Nasi perang kan itu Bang 10.000. Di samping itu udah payah cari 10.000. Nah, jadi menghubungkan fidyah itu dengan harga nasi bungkus atau harga makan kita sehari-hari itu merupakan sebuah kerancuan. Jadi hitungan fidyah itu mud. Mud itu besarnya 1/4 sok. Nah, sok itu 4 kali mud. Jadi buat kita yang tidak bisa puasa maka fidyah sebesar tadi. Nah, kalau kita ternyata punya kelebihan dan kita mau melebihkan besaran fidyah kita, itu monggo silakan. Tapi tidak dijadikan patokan. Kalau dijadikan patokan, maka ini akan memberatkan bagi sekelompok orang yang dia boleh tak puasa, boleh bayar fidyah, tapi ternyata besaran fidyah terlalu tinggi. Seperti buruh harian lepas tadi. Nah, maka kalau ada ibu-ibu umpamanya dia ada kemampuan, tapi karena faktor dia hamil, menyusui, dia tak bisa puasa dan bayar fidyah. Ketika ditanya sama amil zakat, berapa fidyahnya? Ya, ibu bayar 21 kilo Bu. Ya, kalau diuangkan beras ibu berapa? 20.000. 20 kali 21 kilo sekitar 400.000 lah ya. Oh, pos ibu ya? Terlalu murah nih. Saya kasih 1 juta umpamanya. Boleh tak? Boleh. Itu kata ayat walladzina faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Siapa yang mau melebihkan ukun fidyahnya itu lebih baik baginya. Melebihkan, beri opsional nih Bang. Kalau mau dilebihkan monggo, tapi tidak dijadikan patokan. Karena kalau jadi patokan, maka standarnya akan sama, termasuklah orang yang buruh harian lepas tadi atau orang miskin, Bang. Orang miskin, orang tua uzur, jompo, tak bisa puasa. Penghasilan nggak ada, wajib bayar fidyah pula 900.000. Apa tak berdengek dia Pak, ya kan? Aku penghasilan pun nggak ada, katanya kan? Ya? Hah? Tak coba sih Pak, dia pensiun ya kan? Dia pensiun, tua renta, uzur, ya, tak bisa puasa, kena fidyah 900.000. Akhirnya puasa tidak. Ini yang menjadi sebuah kerancuan dalam penetapan hukum. Baik Bapak Ibu, agaknya kami cukupkan sedemikian. Kalau ada hal yang mendiskusikan monggo. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sampai menanti waktu israf tiba. Ya. Salam. Diskusi aja lah Bang. Kalau Amin mungkin tidak asing lagi. Ya. Sekarang ini ada satu PD. Ya. Pertama mengatakan bahwa ada satu kasus dianggap demikian. Jika pengurus masjidnya apa ingin melaksanakan membuat Amin PD itu, Ya. ketua DKM-nya tidak mau, dia bilang itu bukan Amin, saya nggak usah dilibatkan. Satu, kedua, ada juga di final mereka membentuk Amil zakat itu tanpa mengindahkan SK UPD itu, katanya tidak sah, ternyata tidak sah menurut agama atau tidak sah menurut negara. Karena sekarang ini masyarakat itu lebih paham dengan Amil yang dibentuk itu sendiri. Iya. Terima kasih. Baik. Izin Bang, kalau boleh kita telusuri lebih lanjut di poin pertama, kenapa pengurus masjid tak mau terlibat dalam OPZ ya? Ketua DKM dia bilang begini,
Oke. Oke, baik. Dia menganggap itu ilegal ya. Baik. UPZ itu kan Pak, yang membentuknya adalah pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Zakat Undang-Undang Zakat Nomor 11 tahun 2011 terkait Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Basnas sebagai sebuah lembaga institusi yang mengurus zakat, kemudian perpanjang tangan Basnas disebut dengan nama UPZ, unit pengumpulan zakat yang ada di tiap-tiap satker. Itu amanat undang-undang. Nah, sehingga UPZ itu ya dianggap bukan amil, begitu deh Pak. Di undang-undang itu dibunyikan UPZ bukan amil, yang amil cuma Basnas. Nah, gitu dia. Tugas UPZ cuma tukang kumpul, kalau bahasa gampang itulah. Pokoknya awak ngumpulkan saja, dan gitu awak store kamilah yang boleh mengurusnya. Nah, kalau itu diberlakukan per instansi, kantor-kantor, ya di tiap dinas kan ada UPZ, itu bolehlah, karena dia tak fokus juga ngurusi masalah zakat, sekedar untuk mengumpulkan, distorkan ke Basnas boleh. Tapi yang rancu itu Pak sekarang, ketika amil zakat yang ada di masjid pun itu diberlakukan sama, dianggap sebagai UPZ juga, sehingga amil di masjid pun itu tidak boleh mengambil uang zakat katanya, karena bertugas hanya sebagai pengumpul. Sampai di titik ini keliru Pak. Kalau masjid dianggap UPZ keliru. Masjid ini Pak, dari dulu lagi belum ada Basnas, udah ngurus masalah itu. Dari atuk kita belum lahir lagi, ya, udah itu urusan itu. Zakat dikumpulkan sampai tengah malam Bang ya. Waktu dulu kan gitu, jam 2 malam ngantar itu. Ya, maka kalau itu tak berhak untuk menerima sedikit bagian daripada zakat, pertanyaannya, Basnas mampu tak mengetuk rumah orang jam 2 malam ngantar zakat? Pasti tidak. Keterbatasan SDM kan, berapa orang tenaga dia. Nah, maka UPZ itu sah betul sebagai unit pengumpul itu kalau di instansi. Tapi kalau masjid ya itu diberikan keluasan untuk mengelola zakat sendiri. Kalaupun nanti Basnas minta sesuatu, data saja dilaporkan. Data perolehan zakat infak sedekah dari masjid kami sekian. Maka Basnas tinggal mempetakan, oh ini potensi zakat Kota Tanjung Pinang, begitu dia, akumulasi daripada laporan tiap masjid. Baik, kemudian Bapak Ibu, nah kalaulah umpamanya Basnas tidak menganggap amil yang ada di masjid itu sebagai amil, ya, sehingga dikatakan tidak boleh untuk menerima sedikit bagian zakat. Nah, itu juga merupakan kesalahan, karena amil yang ada di masjid itu kerja Pak. Kerjanya 3 tadi Pak, ya, kerja 3, mengumpulkan, memverifikasi data, menyalurkan, dan ini butuh waktu berhari-hari nih Pak, ya, memverifikasi data saja kalau di Masjid kami Al-Falah itu Bang, itu seminggu itu, 1 RT 1 malam, ya itu dibedah, data dari RT ada 50 kakak, ini Pak Fulan, anaknya berapa? 5, yang 5 ini masih ada tidak? Oh yang 1 udah kerja, coret. Yang 1 udah pindah, coret. Begitu Pak. Karena kan pembagian zakat per jiwa, bukan per kakak. Nggak adil Pak, nggak boleh membagi zakat per kakak. Si Fulan anaknya 5 plus ibu bapak 7 jiwa di rumah itu. Bapak B, si Ahmad anaknya 2 plus bapak ibu 4 orang jiwa di rumah itu. Dikasih zakat, bantuan zakat oleh amil pukul rata 1 juta umpamanya. Tak adil itu. Yang 1 1 juta untuk 7 jiwa loh. Yang 1 1 juta untuk 4 jiwa. Adil bukan sama rata, tapi adil proporsional tentunya. Nah, karena itu per jiwa. Nah, untuk menentukan jiwa itu verifikasi kerja berhari-hari. Oh, anak yang tua sudah kerja, tak masuk lagi. Anak yang kedua ada menikah, tak masuk lagi. Nah, Bapak Ibu, karena dia kerja, maka amil yang ada di masjid itu tetap berhak untuk mendapatkan bagian. Itu dia poinnya Bang ya. Maka nanti konsekuensi ke sana tuh. Ya, kalau dia tak mau diskakan, berarti dia tak dianggap amil, tak berhak untuk mendapatkan sesuatu. Itu yang keliru. Nah, adapun pengaturan supaya amil itu diskakan, ya, karena menghindari ada amil bodong. Itu aja.
Itu untuk menertibkan. Ada juga amil-amil yang tak jelas ujung pangkalnya, menganggap amil, itu nggak boleh. Kalau masjidnya pula, karena jelas tuh, ada pengurusnya, ada jemaahnya, maka tak mungkin amil yang di masjid itu amil bodong. Nah, maka ketua masjid yang tak mau terlibat, DKM ya, DKM yang tak mau terlibat itu perlu didiskusikan, diberikan pemahaman kepada beliau bahwasanya panitia yang ada di masjid itu legal, secara agama legal, amil namanya, sah. Karena apa? Ada kerja di sana dia. Nah, gitu dia. Nah, kemudian yang kedua tadi Bang, lupa saya. Oh, sah. Nah, sah. Amil-amil yang ada di masjid sah. Kecuali yang ada di kantor. Nah, kalau kantor-kantor tadi betul, dia disebut dengan UPZ. Tugasnya hanya mengumpulkan saja. Ya, karena tupoksinya kan memang nggak itu. Dia kan pegawai. Ada job khususnya kan memang ada. Bukan jobnya untuk ngurusi zakat di kantor itu. Saya kira gitu deh Bang. Masya Allah. Itu dia. Ya. Oke Bang. Iya. Lain lagi dia babnya itu Bang kan. Ya. Baik Bapak Ibu, agaknya. Oh iya Pak, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya. Zakat mall itu di Ramayana Pak. Oh mal, iya. Zakat mall itu ya kecenderungan kita Pak, emang di akhir Ramadan ini kita banyak menunaikan zakat mall Pak, ketimbang zakat mal ya. Ke Swalaya, ke Matahari Pak ya, ke Ramayana. Baik, tadi di awal Pak sudah kita katakan bahwasanya konsentrasi penyaluran zakat itu diutamakan ke daerah kita. Kalau memang daerah kita ini sudah tidak ada lagi yang berhak menerima, baru boleh keluar. Tapi nggak salah Pak, ya. Kalaupun memang mau diarahkan ke sana monggo. Tapi saran saya Pak, saran saya bukan uang zakat Pak ke sana, infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah itu tidak ada ketentuan dalam penyaluran, kemana saja boleh. Kalau zakat dia terikat pada ketentuan. Nah, jadi kalau kita mau membantu saudara kita di Palestina, maka disampaikan kepada umat, ambil dari dana infak dan sedekah. Ya, sama juga Pak dengan orang tua. Kalau kita mau membantu orang tua kita yang susah, jangan dari zakat kita Pak, tapi dari infak sedekah kita atau nafkah kita silakan. Nah, saran saya untuk ke sana itu ambil dari sumber yang berbeda Pak. Ya, bukan dari zakat. Gitu dia. Ya kita belum Isra Pak ya, karena Isra itu apa 1,5 jam dari azan subuh ya. Subuh tadi jam berapa? 4.50 ya. Berarti Isra-nya 4.20. Sekarang udah 4.20 Pak. 6.20. 6? Ya, masih 4 menit lagi Pak sebenarnya. Ya. Gitu Pak ya. Baik. Ya Bang. Siapa Yan? Ya. Ya. Oh iya, kalau pidyah boleh Bang. Ya, jadi pidyah itu dia bukan zakat ya, tidak mesti ke amil ya. Kemudian pidyah itu tak sama kayak zakat ya. Ada yang tak boleh kan, kalau zakat kan ke atas tak boleh, ke bawah tak boleh. Ada aturan yang perlu dijaga kan. Kalau pidyah kepada miskin, dan justru pidyah itu bagusnya ke keluarga. Iya. Wa atu haqqo apa? Wa atidal qurba haqqahu. Dahulukan hak kaum kerabatmu terlebih dahulu untuk infak sedekah. Ke kerabat kasihan Bang. Ya, itu lebih utama, lebih afdal ke sana. Ya. Oh, kita bukan kita bayarkan pidyahnya. Oh, boleh. Boleh. Iya. Ya, boleh. Sama juga kita bayarkan zakatnya. Katakanlah mak kita kan, mak tenang aja, saya mak yang itu bagus. Kalau itu anak berbakti namanya. Kayak Bang Zamzami gitu deh Bang, yang luar biasa deh. Iya Bang.
Ya. Mungkin dia hanya bebas ketika hari aja makan. Awal berikutnya dia udah merdeka lagi. Ya, Pak. Ya. Memang diharapkan, Pak, porsi pembagian zakat itu harus banyaknya ke fakir miskin. Kalau boleh Pak amil, jika dia dikarenakan secara ekonomi dia sudah mapan, tak terima, tak masalah. Bagus lagi tuh. Ya. Ini hanya pengabdian kami aja, ya kan? Ini hanya betul bentuk ibadah kami aja, upatan lagi. Pun kalau dia mau menerima tak salah, asalkan tidak besarnya lebih daripada fakir miskin. Ada rumusnya ada, Bang. Nah, tapi tak bisa kita bahas ini. Itu kalau mau sampai ke rumus formulasi ya, itu perlu diskusi secara gitu deh. Dikasih Bang. Tentu ada pertemuan yang berbeda. Sampai kepada perhitungan ya, Pak ya. Nah. Ya. Kemudian Pak terakhir itu amil fidyah ya. Fidyah boleh tak dibayarkan ke amil zakat? Fidyah kita kasih ke amil boleh? Boleh, selama amilnya itu paham akan pembagiannya. Jadi harta bagian fakir miskin ya itu boleh baru ditambahkan dari fidyah. Tidak langsung disatukan dengan harta zakat. Karena kalau disatukan, maka nanti akan dibagikan ke fisabilillah, dibagikan ke amil. Akhirnya amil, fisabilillah dan asnaf lain mendapat bagian daripada fidyah tadi. Itu yang keliru, Pak. Nah, karena fidyah itu hanya untuk fakir miskin. Gitu ya, Bang ya. Saya kira memang harus ada ada teknik perhitungan pembagian yang kalkulatif lah begitu, supaya akhirnya fakir miskin tetap mendapat lebih banyak daripada amil. Nah, gitu. Gitu Bang ya. Baik, 6.20 sudah, Pak. Ya, pas sekali waktu Isra tiba. Demikian, terima kasih. Kita tutup lantas bagi farah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.